Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Hari ini kita lanjutkan dengan pertemuan kita kedua tentang sistem dan jaringan operasional meteorologi maritim. Bahannya sudah Bapak sharing, ini untuk hanya melengkapi pemahaman jika ada yang belum clear tentang materi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dengan organisasi WMO. Ini Anda sudah tahu semua tentang WMO. Kapan berdirinya, kemudian perkembangannya dari IMO sehingga menjadi WMO ya. Skip aja, ini adalah historinya, dimana dari Wina atau Jenewa, kemudian sampai perkembangannya mengikuti sampai ke Joint Committee di IOC yang digunakan untuk melandasi pengamatan dan pertukaran data di meteo maritim ya. Oke, ini anggotanya hingga saat ini 2019 sebenarnya 2020 update juga masih 187 negara. Kalau di bukunya itu ada tertera 189, nanti bisa koreksi, tapi di webnya sampai saat ini ada 187 negara dengan 6 region ya, di mana Indonesia berada di region 5 di Southwest Pacific ya, di Southwest Pacific ini ya, Anda lihat ini ya, Southwest Pacific, di mana dulu presidennya adalah KBMKG dari zaman Ibu Sri Woro, kemudian Dr. Andi Eka Satya. Sekarang kalau tidak salah yang menjadi presiden RI5 itu dari Tonga ya, negara di kepulauan di sini di Tonga ya. Jadi dulu wakil presiden dari Pak Andi, kemudian sekarang kalau tidak salah presidennya dia Afu ya, bisa Anda cari ya nama presidennya ya, tapi kayaknya bukan Indonesia lagi. Kemudian misi WMO ya, silakan dibaca, ini tentang intinya adalah untuk pertukaran kerjasama pengamatan, kemudian promosi pemeliharaan sistem, aplikasi meteorologi, kegiatan operasional, education, training, dan sebagainya ya, berkaitan dengan meteorologi. Kemudian sistem pengamatan global, kita masuk ke pengamatan global, koordinasinya juga diatur oleh WMO, oleh member-member 187 negara tersebut, di mana pengamatan cuacanya juga meliputi sinoptik, juga ruang angkasa, baik di darat, juga meliputi di darat, di laut, di udara maupun di space ya, di angkasa. Kemudian fasilitasnya pengamatan juga dimiliki dijalankan oleh masing-masing anggota WMO sesuai dengan tanggung jawab skema global yang telah disetujui ya. Jadi ada koordinasi di regional region areanya tadi, kemudian baru nanti secara global berkaitan dengan WMO. Untuk detailnya Anda bisa baca tentang buku meteo maritim yang sudah Bapak share sebelumnya. Ini juga Anda sudah banyak tahu tentang sistem pengamatan cuaca global ya, di mana ada gambar ini menunjukkan ada pengamatan permukaan, kemudian ada udara atas ya, upper air, kemudian juga ada maritim, lautan, ada pesawat udara, ada satelit, ada radar, dan platform-platform lainnya yang berkembang sampai saat ini dengan perkembangan teknologi informasi juga remote sensing. Sistem operasional meteo maritim juga sama, poinnya adalah detailnya bisa lihat di buku meteo maritim, di mana pengamatan cuaca global mengandalkan beberapa pengamatan dari kapal untuk di maritim, kemudian juga pelampung atau buoy-buoy yang mengapung, kemudian juga ada stationary platform ya. Kemudian juga pengamatan via satelit dan remote sensing. Nanti kita akan lebih detail di subbab tentang pengamatan in situ dan remote sensing ya, ada subbab sendiri kita pelajari. Kemudian ini juga pengamatan cuaca maritim yang buoy tadi ya, berkaitan juga dengan kerjasamanya dengan IOC, UNESCO yang di bawah UNESCO, kemudian juga ada Global Observation Ocean System. Jadi ada beberapa program yang dibuat oleh IOC di bawah WMO bekerjasama dengan UNESCO. Ini menarik dan ini perkembangan yang sampai saat ini menjadi terus di gunung maritim menjadi lebih berkembang gitu ya. Seperti yang dari workshop kemarin yang Bapak minta Anda supaya ikut join, sebenarnya Anda harusnya sudah ada gambaran tentang perkembangan tentang Ocean Observing System ya. Ada materinya nanti Bapak sharing, tapi di hari ketiga belum lengkap, nanti kita lengkapi juga. Kemudian ini platform aja tadi di mana WMO bekerjasama dengan IOC tadi ya. Juga ada pilot project WMO tentang JCOM ya. Nanti kita lihat. Secara global masih terbatas ya penggunaan maritim di Indonesia.
Kita bisa bandingkan juga nanti yang sudah terjadi saat ini. Kemudian juga walaupun pematang meteorologi itu juga masih mengandalkan stasiun meteorologi yang basic atau permukaan ya, seperti di Indonesia ada 23 stasiun maritim, tapi banyak juga beberapa stasiun yang ada di stasiun sinoptik ya. Seperti di Biak itu tidak ada stasiun maritim tapi di handle oleh Frank Cassiopeia Biak di stasiun penerbangan begitu ya. Kemudian jaringannya kalau kita lihat ini ya, jaringan pengamatan global itu 11.000 stasiun, 4.000 stasiun dan seterusnya. Tapi juga di cover tentang Regional Basic Climatological Network atau RBCN. Jadi dan bagaimana dengan maritimnya sendiri gitu kan. Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya, sehingga untuk pengamatan meteo maritim tersebut ada pengamatan melalui kapal, juga pengamatan melalui buoy. Terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan di Indonesia? Ya, gitu ya. Baik force programnya, ya, buoy-nya, apakah kita punya buoy? Nah, kita bahas nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depannya. Kemudian juga bagaimana pengamatan yang melalui kapal dengan VOS, apakah berjalan? Nah, ini nanti bisa kita update ya. Oke, kemudian nah, ini jaringan yang diupdate Oktober 2017 sangat rapat ya sebenarnya jaringan ya. Di sini ada ada pengamatan kapal, ada floating, ada Argo float ya. Nah, tapi di Indonesia bagaimana ya? Kita lihat nanti detailnya. Ada beberapa yang dipasang dengan programnya JECOM ya, itu seperti yang kita Ina Prima itu memasang tapi tidak di laut dalam Indonesia, tapi di Samudra Hindia dan di selatan Jawa ada satu atau dua dekat Australia tapi terlalu jauh. Kemudian di pantai barat Sumatera tapi juga range-nya agak jauh, misalnya melihat untuk propagasi iklim yang berkaitan dengan DMI atau IOD, juga mungkin dengan MCU gitu ya. Tapi di internal atau di perairan dalam kita sangat terbatas buoy kita. Yang Bapak tahu kita masih punya satu yang ada di selat Sulawesi ya, antara Kalimantan dengan Sulawesi. Itu pun juga kalau tidak salah ada di Reach ya, punyanya BP Migas, KK Migas ya. Nanti kita cek bagaimana. Kemudian, sistem operasional meteo maritim masih berkaitan juga. JECOM program pengamatan maritim laut ya, bisa melalui kapal, ada yang namanya GLOS, ada DBCP, ada SOT ya, Sea Preservation Team dan seterusnya. Jadi programnya sebenarnya sangat banyak, tapi bagaimana penerapannya di Indonesia ini yang agak sulit gitu ya. Menurut saya ini jadi tantangan tersendiri bagi kita ya ke depannya. Oke, ini program penjelasan dari program yang lainnya. Kemudian ini juga ada JECOM beberapa programnya. Ada Argo Traveling Project, kemudian IOC-CP, ada Ocean Sight dan masih banyak lagi gitu. Kemudian ini secara basic bahwa pengamatan maritim secara global tadi menggunakan konvensional juga modern ya. Kita AWS juga menarik, AWS kita terpasang di mana gitu. Apakah ada AWS kita yang di laut? Kita punya, nanti kita cek tuh berapa AWS kita yang di maritim yang benar-benar mewakili wilayah lautan, rata-rata di pelabuhan yang kita punya gitu ya. Walaupun di laut, ya kita cek tuh berarti berapa keberadaannya. Kemudian ini adalah Marine Meteorology Program Commission. Jadi untuk mengembangkan jaringan pengamatan tadi, kita sebagai anggota WMO ya, apalagi Indonesia pernah menjadi presiden RA5 selama 2 periode ya. Jadi harusnya kita juga turut dalam program ini, di mana di situ ada commissionnya, ada IOC, kemudian ada JECOM yang sangat terkenal ya, Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology. Jadi di bawah IOC dan JECOM ini banyak sekali program baik riset education, kemudian juga training, juga pertukaran data action, kemudian database untuk sharing juga, dan masih banyak lagi. Juga workshop. Salah satunya workshop kemarin yang join dengan Amerika, itu adalah salah satu program juga yang mensupport oleh JECOM ya. Kemudian ada MMOP berkaitan dengan program, ada Marine Meteorology and Oceanic Program, kemudian ada GOES yaitu Global Ocean Observation System ya, sistem pengamatan cuaca laut global. Ya ini bahasa dewa sebenarnya, Anda bisa baca apa itu IOC ya, jadi IOC sebenarnya di bawah UNESCO. Ini juga sebenarnya komisi yang antar pemerintahan yang berkaitan dengan oceanografi ya, termasuk tsunami pun masuk di sini, kalau ada IoT kalau tidak salah di situ ya. Jadi masuk yang berkaitan dengan oceanografi ada juga di sini. Untuk high levelnya ini beberapa program mengembangkan ya, ini intinya adalah bagaimana mendapatkan kualitas data yang baik, kemudian bisa menukarkannya, kemudian pelayanannya bagaimana ya, itu yang mungkin secara
secara garis besarnya semua kerjasama dan komisi itu dibentuk untuk itu ya. Oke, ini salah satu beberapa capaian di level tingkat tinggi yang sudah dibuat beberapa programnya, yaitu GOES tadi ya, GOES Global Ocean Observation System, itu ada linknya. Kemudian juga ada JCOM, juga merupakan salah satu program dari OSC ya. Ya, ini bisa banyak lagi, ada Ocean Geographic Information, kemudian ada berkaitan dengan kesehatan, baik juga perbaikan lingkungan dan seterusnya. Ada juga climate change ya. Oke, ini beberapa program yang berkaitan dengan climate change ya. Jadi perubahan iklim itu juga ada, juga mungkin Anda pernah dengar bahwa carbon trade itu tidak hanya terjadi di hutan juga, tapi juga terhadap coral reef atau coral reef yang ada di wilayah Indonesia maupun di dunia ya. Jadi itu juga walaupun belum banyak pertukaran CO2 itu banyak dibahas di daerah laut, tapi termasuk kadar oksigen di laut itu juga menjadi menarik ya, terutama bagi biota-biota itu. Jadi banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan menggunakan program-program yang ada di OSC. Kemudian seperti ini ya, ocean acidification ya, di bagaimana tingkat atau derajat keasaman daripada air laut di wilayah benua Indonesia atau di wilayah global gitu ya. Kemudian juga JCOM pembentukannya ini hanya cerita bahwa kapasitas untuk komunitas meteorologi, oke. Ini juga kalau Anda lihat di sini adalah salah satu menarik sebenarnya. Jadi yang kita pelajari atau yang Anda dengarkan kalau Anda join kemarin di dalam ocean meeting antara NOAA dan selain climate, kemarin ada dua topik ya, climate dan ocean. Di oceannya Anda lihat ada beberapa di hari kedua dan ketiga itu mulai teknis tentang observasi. Di situ ada float, argo, kemudian ada Rama Boy dan banyak ada Titan dan segala macam yang bisa Triton, ada Triton, dan kemudian ada beberapa pengamatan di laut yang mungkin Indonesia belum banyak tapi ikut join, termasuk Inaprima. Kita sudah 5 tahun kalau tidak salah untuk join dalam cruise yang untuk mengamati cuaca dan ocean dan parameter laut di wilayah benua maritim Indonesia. Nah ini ya, ada Brown Ghost juga di sini. Ada Argo, ada Warship juga kan, ada HF radar ya. Ada HF radar yang kita punya kalau Anda tahu kita punya di Selat Sunda, punya di Selat Bali ya. Kemudian ada jaringannya juga ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya, oke. Ini adalah Integrated Global Observation System yang berkaitan dengan ship observation ya. Di sini ada pengamatan yang kita dengan FOS, kemudian di sini menggunakan sea level untuk pasang surut. Ini drifting buoy, ini Argo float, ini yang juga sering agak biasanya alat-alat yang dilepas di sini. Indonesia banyak ya ini. Kalau di wilayah Samudra Hindia itu biasanya pemerintah Amerika yang banyak berperan. Kalau di wilayah utara kita biasanya tuh Cina dan Jepang, karena mereka punya kepentingan juga. Ini mooring, ini yang kita pasang di Inaprima seperti ini. Kemudian ini juga saya tidak tahu nih asap ya, tapi sebenarnya ini ada bahasanya, kalau itu adalah nanti sandinya adalah radiosonde yang dilepaskan di kapal gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian services tentang pelayanan ya, tentang keselamatan pelayanan tentunya. Polutan kita belum banyak membahas, ini ada sea debris ya, bagaimana seperti di Bali itu contohnya tiap musim monsun itu bagaimana Pantai Kuta itu akan selalu banyak sampah gitu ya. Kemudian untuk oceanographic, kita tidak masuk ini, tapi oceanographic masuk. Kemudian ada wave and short mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau ada siklon seperti kasus di TC Cempaka, dia juga akan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kita pengukurannya belum terlalu banyak tentang storm short ini yang akibat dari masuknya air laut ya, akibat badai gitu. Integrated Data Management. Nah, ini sebenarnya penting di sini. Setelah pengamatan, bagaimana data tersebut bisa dipertukarkan, terintegrasi, digunakan oleh anggota-anggota yang bekerja sama dalam di bawah WMO, baik JCOM, ya seperti ini JCOM. Kemudian ada Global Systemnya. Jadi ini bekerja sama semuanya. Nah, Indonesia bagaimana? Ini tentang JCOM sendiri, ya tujuannya mesti bukan anggota ya. Kemudian tujuan jangka panjang, ya intinya menciptakan database yang bagus sehingga bikin prediksi yang menarik gitu ya.
partisipasi daripada anggotanya. Kemudian juga kalau tidak salah di Samudra itu banyak sekali ya, dengan Afrika itu kerjasama di Samudra Hindia. Ada IOE juga ya, jadi banyak workshop tentang ocean ini. 2 tahun lalu ada IOE di mana BMKG juga menjadi salah satu hostnya pada saat itu. Nah, ini MMOP ya, salah satu program yang kalau tadi Commission IOC dengan CICOM-nya, kemudian ini MMOP adalah salah satu program ya di bawah WMO yang meregulasi, mengkoordinasi, memfasilitasi jadi ada pengamatan dan seterusnya. Jadi pengamatannya intinya adalah bagaimana setiap sumber daya yang mengamati cuaca di ocean gitu ya, cuaca laut, ocean, mid ocean, bisa dipertukarkan, kemudian bisa dimanfaatkan baik untuk verifikasi maupun prediksi dari cuaca di wilayah perairan. Intinya seperti itu ya. Gitu. Jadi ada kerjasama ya, jadi tidak macam-macam mengamati, disimpan datanya, jadi tidak manfaat buat dia sendiri. Walaupun kadang-kadang juga hal ini juga seperti di Indonesia, kalau kapal-kapal asing itu yang mengamati atau melepas argo float atau boring di Indonesia itu biasanya ada pihak dari Departemen Pertahanan Keamanan yang ikut serta dalam pengamatan tersebut. Contohnya pada saat ada Ina Prima, di situ biasanya ada dari Departemen Pertahanan yang diwakili oleh Angkatan Laut ikut dalam kapal memeriksa alat apa saja yang dilepas gitu ya, karena juga patut dicurigai kalau ada ya spionase dan macam-macam untuk dalam alat itu selain daripada alat pengamatan di ocean dan mid ocean tersebut gitu ya. Terus ada tesnya juga, serangkaian tes juga sebelum alat itu dilepas atau di dalam lautan Indonesia. Oke, secara garis besar MOPW itu dibangun secara seperti ini, ada observasi, ada produk, kemudian ada services climate. Jadi BMKG juga bekerja berdasarkan daripada guidance dan aneks yang ada ditetapkan oleh WMO. Jadi kita tidak bisa mengamati sesuai keinginan kita sendiri, tapi ada guidance yang sudah diberikan oleh WMO. Jadi kita mengikuti dan itu guidance juga disepakati dalam sidang-sidang di WMO gitu. Jadi mengitarikan ilmu, kemudian tekniknya, prosedurnya bagaimana dalam secara operasional, sehingga pengamatan cuaca, mid ocean, maintenance system dan service systemnya gitu. Jadi sampai dari pengamatan, pertukaran sampai menghasilkan produk dan sampai ke usernya diatur ya. Makanya Anda berbatasi tentang WMO 302, 702, kemudian ada 41 tentang guidance analysis. Jadi kita berdasarkan itu. Ini operasional kerjanya ya. Oke, penerbitan peringatan dini, kemudian ini salah satu programnya selain MMOP ada GOES dari Global Ocean Observing System ya. Ini sama berdasarkan dari kerjasamanya IOC, di mana tema GOES berkaitan dengan iklim, layanan operasional dan kesehatan serta ekosistem laut gitu ya, 3 tema besarnya. Jadi dia akan bermain di wilayah ini, mengamati iklim, layanan operasional dan seterusnya dengan standar yang ada di Konvensi PBB di IOC, masing-masing menyediakan layanan laut secara operasional. Oke, iklim ini detailnya, layanan operasionalnya, kemudian perubahan iklim juga masuk, kesehatan ekosistem, layanan operasional tadi termasuk marine hazard ya, keselamatan pelayaran. Itu saja yang bisa Bapak tambahkan sedikit, nanti sambil berjalan kita diskusi tentang bagaimana sendiri di Indonesia, sejauh mana pengamatan kita melakukan pengamatan ya. Jadi tantangan tersendiri ya di wilayah kita, di mana POS kita juga belum berjalan dengan baik, data pengamatan observasi in situ kita juga belum, nanti akan didetailkan pada saat pengamatan in situ. Hal ini perlu diupdate tentunya, nanti Anda dapat tugas-tugas yang diupdate sambil kita menunggu kajian Anda tentang atau bacaan Anda yang tentang workshop kemarin ya. Setelah materinya dapat diterima di hari ketiga ya, baru ada 2 hari, nanti Bapak sharing di yang hari kedua di Simasnya. Oke, sepertinya sudah slide terakhir, jadi itu saja, mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikit ya. Sebenarnya tinggal membaca saja karena kita di web juga sangat lengkap ya. Jadi itu hanya membantu Anda supaya memahami kalau ada bingung antara CICOM, IOC juga program-program yang ada di wilayah. Justru nanti turunannya di Indonesia apakah sudah mengikuti atau belum. Tapi perkembangan maritim sebenarnya dalam
dalam 5 tahun terakhir ini sudah sangat luar biasa ya, produk-produk services, tinggal bagaimana kita memverifikasinya. Tapi verifikasi kita juga sudah beberapa alat, mudah-mudahan kita punya banyak buoy yang akan kita pasang di beberapa perairan dalam di Indonesia, sehingga kualitas atau verifikasi dari prediksi cuaca maritim kita juga akan lebih baik. Itu aja, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.